نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاتقوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Gagah di atas segala kegagahannya, yang Maha Perkasa di atas segala keperkasaannya, yang Maha Mulia di atas segala kemuliaannya. Karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sehat umur dan merupakan modal dasar bagi kita. Kita isi dengan iman dan amal soleh. Dengan amal soleh itu kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan dengan dihapusnya dosa-dosa kita bisa menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Dan di antara amal soleh yang bisa menghapus dosa-dosa kita, selain selama seharian kita melaksanakan sahur, kemudian membangunkan masjid, apalagi sekarang itu gerhana, dilanjutkan dengan sholat gerhana dan amal soleh yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima sebagai amalan makbul, amalan yang diterima di sisi Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tanpa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana junjungan arwah kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang patuh berkata dari sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan selalu menimbulkan rasa takjub. Cahaya purnama yang biasanya terang benderang tiba-tiba meredup, perlahan tertutup bayangan bumi. Kadang bulan hanya tampak sebagian, kadang bulan juga berubah kemerahan penuh misteri. Fenomena ini datang tidak seiring, namun selalu meninggalkan kesan mendalam. Dalam pandangan Islam, gerhana adalah bagian dari sunatullah, hukum alam yang telah ditetapkan Allah dengan sangat teliti. Al-Quran menggambarkan keteraturan itu. Di surat Yasin ayat 38, Muqaddimah tadi menyampaikan ayat di surat Yasin ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika taqdirul azizil alim. Kata Allah, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Hadirin wal hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga sinar matahari terhalang mencapai permukaan bulan. Secara ilmiah, perhitungan lintasan benda langit ini dapat dipastikan dengan akurat. Namun dalam pandangan iman, peristiwa gerhana bukan sekadar bayangan kosmik, melainkan tanda kebesaran Allah yang menghadirkan pesan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aytum dzalika faqullaha wa qabilu wa sallu wa tasaddaqu. Sabda Rasulullah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari banyaknya tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena wafatnya atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah. Alhamdulillah kita sudah bertakbir tadi, sholatlah dan sudah bersedekahlah. Mari bersedekah. Dalam ayat yang lain, fasfa'u ila zikrillah wa du'aihi wa istighfarihi. Maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepadanya
dan beristighfar. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa gerhana adalah momentum berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, zikir, istighfar dan sedekah menjadi ibadah yang seolah menemukan ruangnya yang paling hening di bawah cahaya bulan yang merdu. Hadirin buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat bahwa peristiwa gerhana pernah bertepatan dengan wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang sempat menganggap bahwa gerhana itu terjadi karena wafatnya sang bayi. Namun Nabi meluruskan, inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena wafatnya atau hidupnya seseorang. Hadis Sahih Bukhari. Teguran Nabi ini mengajarkan agar kita manusia tidak menisbatkan fenomena alam pada tahayul atau mitos. Gerhana bukan tanda buruk, bukan pula pertanda kematian seseorang. Ia adalah pengingat tentang betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun di balik penegasan akidah itu ada kisah penuhan Ibrahim, putra Rasulullah dari Maria Kiptia, wafat pada usia masih sangat belia. Nabi menggendongnya dengan air mata yang menetes. Para sahabat bertanya, seakan heran melihat Rasulullah menangis. Kok Nabi menangis? Beliau menjawab, innaha rahmatun. Ini adalah arisan kasih sayang. Tangisan itu menunjukkan bahwa kesedihan adalah fitrah manusiawi, normal. Namun kesedihan tidak berarti hilangnya kesabaran. Sabar bukan meniadakan tangis, melainkan menjaga hati untuk tetap hidup terhadap ketentuan Allah. Sabda Nabi menguatkan hal itu. Inna izamal jazai ma izamil baladi wa inna Allaha idza habba qauman ibtalahu. Hadis Sahih Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Dan apabila Allah menciptai suatu kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Seperti bulan yang sesekali ditutupi bayangan. Hidup manusia pun kerap diliputi ujian. Namun di balik gelap selalu ada cahaya. Ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan caranya meninggikan derajat hamba. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan memang hanya berangsur singkat. Namun bagi yang mau merenung, peristiwa gerhana menyimpan pelajaran yang abadi. Peristiwa gerhana mengajak manusia untuk berzikir, berdoa, memohon ampunan, bersedekah. Peristiwa ini juga meneguhkan kesadaran bahwa jagat raya ini tidak berjalan sendiri, melainkan diatur dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika cahaya bulan perlahan kembali merekah setelah tertutup kegelapan, seakan-akan tersampaikan pesan lembut, hidup selalu punya kesempatan untuk terang, menatap pantulan iman yang uji, redup sejenak, namun selalu berpeluang bersinar lebih terang. Hadirin beriman, demikian khutbah yang khatib sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.